Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Sabtu Sunyi ini kita tidak mengadakan ibadah seperti kemarin, tetapi kita akan gunakan waktu kita untuk bersama-sama berkontemplasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengheningkan cipta, menghayati karya Tuhan di dalam kesengsaraan dan kematiannya. Tri hari suci yang kita mulai hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah besok. Kita akan belajar sebagaimana Ignatius di dalam berdoa. Ignatius mengajak kita untuk bagaimana berdoa, berkontemplasi dengan Allah melalui seluruh panca indera kita, dan imajinasi kita diikuti dengan waktu di mana bisa berbagi pengalaman. Kontemplasi Ignatius adalah berdoa dengan Alkitab. Sebuah waktu di mana kita bertemu dengan Tuhan dalam kisah Alkitab. Doa yang berkembang menjadi sebuah kisah Alkitab yang dihidupkan lewat semua panca indera dan imajinasi kita. Cerita Alkitab nanti akan kita baca 2-3 kali. Dan sebelum firman Tuhan dibaca, kita masing-masing perlu berkonsentrasi terhadap bacaan itu nanti. Dan setelah firman Tuhan dibacakan 2-3 kali, diharapkan kita bisa merenungkan dalam saat teduh, dan kita lanjutkan cerita dalam hati, cerita dalam pikiran, cerita dalam imajinasi, sampai pada akhirnya kita akhiri dengan amin. Setelah itu, setiap kita boleh membagikan pengalaman doanya bersama Tuhan. Mari kita mulai hening. Injil Yesus Kristus
yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama menurut kesaksian Matius, pasalnya yang ke-27, ayat 57 sampai 66. Mari kita dengarkan dan kita camkan. Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Melalui bacaan yang pertama ini, kita perlu bertanya, kapan dan di manakah itu berada? Siapa di sana? Dan apa yang terjadi? Kapan dan di manakah itu berada? Siapa di sana? Dan apa yang terjadi? Kita akan baca ulang yang kedua. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga.
Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dari pembacaan yang kedua ini, siapa pemain utama? Siapa lagi di sana? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka berinteraksi? Apa settingannya? Kapan, waktu, dan hari tersebut? Serta bagaimana mood dan suasana? Kita akan baca ulang yang ketiga. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ,
duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah kita mendengar dan membaca untuk ketiga kali, siapa kamu dan seperti apa kamu? Apa yang kamu lakukan, pikirkan, dan rasakan? Seperti apa suaranya, baunya, dan detail dari lokasi? Bagaimana emosi dan suaranya? Kita akan baca lagi untuk keempat kali. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama."
kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Rasakan kisah sebagai siapa atau apa dalam cerita. Imajinasikan situasi kisah tersebut secara pribadi dan hening yang diakhiri dengan doa, ucap syukur, pengampunan dosa. Silakan masing-masing berdoa selama 5 menit. Yang sudah selesai katakan amin. Yang sudah selesai doa, katakan amin.
Ketika masing-masing sudah, saya mengajak saudara-saudara untuk merespon masing-masing untuk membagikan pengalaman dalam doa Alkitab ini. Dari pengalaman tiap-tiap saudara, yang lain boleh diperkaya dari pengalaman itu. Silakan, mungkin dari Pak Sabto bisa menyampaikan refleksi dalam doa Alkitab ini. Terima kasih. Tidak mudah untuk bisa memahami apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab. Kita butuh kekhususan dan pertolongan agar melakukan yang bisa melayani diri. Dan beserta luar biasa bertanggung pada sekarang seorang Yusuf Arimatea yang sudah memberikan yang terbaik, memberikan kesempatan berbagi untuk menyerahkan yang punya agar anak-anak bisa terjadi. Terima kasih. Untuk Mbak Sari, silakan. Dari doa ini dari Alkitab yang dibaca barusan, jadi merefleksi ya betapa manusia itu di dalam ayat ini kan tertulis bahwa ada dikatakan oleh orang Farisi bahwa si penjahat itu sewaktu hidupnya berkata, jadi si penyesat ya, di situ dikatakan bahwa si penyesat itu adalah Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah si penyesat. Jadi ketika kita membaca bahkan sampai 4 kali, rasanya kayak manusia itu gak ada apa-apanya sebenarnya. Tuhan datang ke sini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita, karena kadang-kadang manusia itu ditutupi oleh kesombongan, ketidaktahuan, tapi sombong, merasa paling benar sendiri dan merasa sok tahu. Jadi kadang-kadang orang yang Tuhan yang sudah nyelamatin kita itu pun malah dia sudah tertutup kayak gitu. Jadi kadang-kadang sekarang ini pun juga kadang kita sebagai manusia kadang-kadang kesombongan, ketidaktahuan, sok-sokan itu juga bisa aja menutup kita. Ketika kita harusnya lebih merefleksi ya, sebenarnya kita hidup ini tentu aja kita kembali lagi untuk apa sih kayak gitu. Jadi lebih ke kita tuh mencari siapa yang udah menebus kita, siapa yang udah menyelamatkan kita. Jadi seharusnya kita lebih lagi untuk mencari dan lebih dekat lagi sama Tuhan kayak gitu. Jadi artinya di situ dikatakan penyesat itu sangat-sangat ini banget ya, ngena banget ya. Ya ampun, kok penyesat kayak gitu, padahal itu adalah Tuhan kita. Cuman kadang di implementasinya kehidupan kita itu penyesat itu sebenarnya ya kita apa bedanya sama orang Farisi yang kadang-kadang kita ditutupin oleh itu tadi kedurhakaan dan keangkuhan kita. Jadi sampai-sampai kita hanya taunya yang di depan yang bagus-bagus saja, sayang kita nggak mau cari yang lebih dalam lagi siapa sih sebenarnya kita. Kayak gitu. Jadi di sini diingatkan lagi untuk kita harus lebih bersyukur dan kita jangan sampai kita jadi seperti orang Farisi yang justru malah kita itu terlalu mementingkan keinginan kita, apa yang ingin kita lakukan, sampai-sampai kita ketutup juru selamat kita itu Tuhan Yesus. Itu aja. Ya, terima kasih Mbak Sari. Mbak Tika. Ya, melalui firman yang kita baca bersama-sama, saya kemudian memposisikan diri saya menjadi Yusuf Arimatea dan juga Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jasad, boleh dikatakan
mendapatkan tubuh Yesus itu untuk mereka perlakukan secara wajar dengan mengafaninya dan kemudian memasukkannya ke dalam kubur batu yang telah dipersiapkan. Melalui kisah ini, saya menggarisbawahi satu hal, bahwa ketika kita mengimani sesuatu, ketika kita percaya akan sesuatu yang kita pegang, dalam hal ini adalah mengenai kebangkitan, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dikorbankan untuk memberikan keselamatan kepada dunia, kita sebenarnya dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu melebihi apa yang pernah kita bayangkan. Dalam hal ini adalah melawan rasa ketakutan yang mungkin saja juga mereka rasakan, mungkin saja ketertekanan itu juga mereka rasakan, mereka terima dari orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat. Akan tetapi kepercayaan itu, iman itu membuat mereka kemudian berani bersikap dan mewujud nyatakan iman itu melalui sikap dan perbuatan mereka. Terima kasih Mbak Tika. Bagaimana dengan Mbak Atin? Iya, kalau untuk saya pribadi Pak, dengan firman ini 4 kali dibaca, entah kenapa saya menggarisbawahi tentang menjaga. Gitu, maksudnya kadang kita tidak sadar gitu bahwa saat ini pun, detik ini pun Tuhan tuh menjaga kita gitu. Dan kadang hal sekecil itu kadang kita lupa gitu bahwa tiap langkah, tiap helai rambut kita yang jatuh itu tuh memang sudah direncanakan dan Tuhan tuh selalu menjaga kita dimanapun kita berada gitu. Dan kadang itu yang saya pribadi sebagai manusia pun itu lupa gitu, dan sering mengandalkan kemampuan sendiri gitu, tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Kadang setiap mulai hari itu juga tidak meminta penjagaan dari Tuhan gitu, jadi sering lupa di situ. Dan untuk contoh konkretnya juga mungkin untuk saat ini di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan tuh sudah sekuat tenaga menjaga satu orang, maksudnya persatu itu dijaga dengan Tuhan, tapi kadang kita sendiri tuh tidak menjaga diri kita sendiri gitu. Kadang kita lupa, kita merasa kita kuat, kita merasa mampu menjaga diri kita sendiri dan bahkan tidak mau menjaga orang lain juga. Jadi poin menjaga itu sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kami masing-masing, karena kita lupakan. Itu ada hal yang simpel tapi kadang kita sebagai manusia tak atur akan itu. Ya, makasih Mbak Atin. Mbak Ginda? Ya, sama seperti Mbak Sari dan Mbak Atin, di sini banyak sekali pencobaan yang Tuhan alami selama di hidupnya, dan di sini kayak saya merasa selama ini yang kita lalui juga pasti ada pencobaan, pasti ada godaan, pasti ada hal-hal yang buat kita itu jatuh. Nah di sini tuh kayak saya tuh merasa harus bisa bangkit lagi. Jadi seburuk apapun masalah yang kita terima atau pencobaan yang kita terima tuh harus bisa kayak bangkit lagi dan sebisa mungkin minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, makasih Mbak Ginda. Pak Ki? Terima kasih. Renungan pada saat ini adalah merupakan kepedulian Tuhan terhadap manusia. Namun di dalam cerita tersebut manusia memandang sebelah mata, yang mana orang-orang Farisi itu menganggap bahwa Yesus itu penyesat. Itu sudah luar biasa orang berdosa yang menganggap Tuhan Yesus seperti itu. Di sisi lain, Tuhan tidak berhenti begitu saja. Ternyata pada kesempatan ini, renungan ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini sampai 4 kali. Luar biasa sapaan Tuhan agar supaya kita mengerti. Dan kepedulian Tuhan terhadap manusia juga melalui Yusuf Arimatea
yang rela menjadi relawan, mengorbankan tenaga dan kepunyaannya. Kalau diibaratkan di Gunung Kidul itu lubang kur yang segera dipakai itu mungkin sampai sekarang sudah mencapai 5 jutaan atau lebih. Nah, itu kita bayangkan Bapak Ibu itu tentang kerelaan saudara kita Yusuf Arimatia. Dan selanjutnya juga Tuhan nanti akan memakai Maria Magdalena dan Maria lainnya agar supaya menyaksikan menjadi saksi betul-betul Tuhan Yesus itu dibangkitkan. Itulah pemberian Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada Sabtu Sunyi ini kita bisa ikut bersama-sama menghayati karya Tuhan, dan beberapa waktu terakhir ini pun saya memperhatikan satu keluarga yang belum lama ini kehilangan sosok kepala keluarga atas diri keluarga Pendeta Rima GKI Bejayan. Suami yang terkasih Pak Petrus Matruti, yang saya kira banyak dikenal oleh para pendengar siaran radio Petra, berpulang ke pangkuan Tuhan beberapa waktu lalu, dan ketika itu sampai disemayamkan di rumah duka rumah sakit Panti Rapih beberapa hari. Dan saat pelepasan kala itu saya juga hadir bagaimana pelepasan jenazah almarhum oleh GKI Mupasan dikemas sedemikian dalam pujian yang tak putus-putusnya. Kemudian jenazah almarhum ternyata dimakamkan di tempat makam umum di TPU Grimbiangan. Dan sampai saat ini keluarga Pendeta Rima Matruti itu setidaknya seminggu 2 kali masih ke kubur itu. Kemarin pun saya lihat di statusnya, beliau dengan anak-anaknya datang ke kubur itu. Betapa sosok Petrus Matruti di tengah-tengah keluarga yang juga dikenal oleh banyak orang, meninggalkan jejak-jejak keteladanan yang baik, sehingga memang tidak mudah untuk melupakannya. Oleh karena itu, jika pada Sabtu Sunyi ini kita diajak untuk merenungkan karya Tuhan sebagaimana dalam kisah Injil Matius ini, sungguh menolong kita betapa karya Tuhan bagi kita umatnya yang berdosa ini. Kita beroleh penebusan yang sempurna, kita tidak akan dihukum, melainkan kita ditebus, dibebaskan dari kuasa dosa dan maut, sehingga kita semua berpengharapan. Nah, oleh karena itu, biarlah kita di Sabtu Sunyi ini kita pun berusaha untuk bisa berperan sebagaimana Tuhan telah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi keselamatan dunia. Kiranya kita pun juga dimampukan untuk terlibat di dalam karya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk Sabtu Sunyi ini. Kami boleh menyelenggarakan doa Alkitab dalam refleksi, dalam imajinasi. Kami boleh menghayati karya Tuhan sedemikian rupa dan peran-peran orang yang ada di sekitar Yesus yang Tuhan izinkan boleh mengalami itu sebagai pengalaman iman, yang kiranya Tuhan pun masih memberi kesempatan kepada kami untuk juga boleh menjadi orang-orang yang Tuhan perkenankan terlibat di dalam karya Tuhan, menjadi saksi atas karya penyelamatan Allah. Terima kasih Tuhan, pada Sabtu Sunyi ini kami bersama keluarga, kami boleh bersaat teduh, kami boleh berefleksi diri, dan kami boleh berkomitmen untuk terus mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.